Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita masih akan bahas tema Xiaomi untuk MIUI. Ya, masih untuk MIUI. Tema ini bisa kalian gunakan di MIUI 13 ataupun MIUI 14. Dan di video kali ini kita punya satu buah rekomendasi, maksudnya dua rekomendasi tema hampir mirip-mirip seperti tema iOS, tapi ini agak sedikit lain. Tapi yang pastinya tema ini nggak kalah keren dengan tema iOS. Dan yang pasti tema ini nggak ribet ya, nggak perlu masukkan password ataupun lainnya di bagian setting, yang pasti tinggal pakai. Dan tema ini ada di semua region, baik ada di region Indonesia ataupun di region India. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke rekomendasi ya secara keseluruhan ataupun reviewnya, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple mirip iOS yang pertama. Buat teman-teman ya, ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Paradise Home. Ukuran file dari tema ini tergolong kecil ya, hanya 21,4 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Kevin. Dan oke, kita akan lanjut untuk reviewnya di bagian home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada dua buah widget yang mengotak, itu hampir mirip seperti widget iOS, tapi kalau bedanya kalau widget iOS dia agak sedikit lebih oval di bagian sudutnya, ini terlihat lebih mengotak aja. Kalian bisa merubah untuk tampilan widgetnya, sayangnya untuk pilihan widgetnya nggak terlalu banyak. Sementara untuk icon pack pada tema ini, sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Oh iya, untuk direkomendasi ke tema kali ini semuanya temanya asli dari bawaannya ya, nggak ada yang kita rubah. Dan tema ini kalau untuk dikostumisasi terlihat kayaknya lebih keren gitu ya. Kalian cukup mengganti untuk tampilan di bagian icon packnya dengan icon pack iOS, tema ini akan terlihat lebih keren gitu. Lagi nih, untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan cukup simpel, numerik-nomornya dia membulat ala-ala iOS gitu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Ini adalah tampilan untuk tampilan di bagian balon catnya, sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Oh ya, untuk gestur animasi pada tema ini juga udah ada perubahan, termasuk buat kalian yang menggunakan navigasi bar. Tapi kayaknya sih kalau untuk Xiaomi ya, untuk maksudnya menerapkan tema-tema itu, kalau menurut saya sih lebih keren jangan menggunakan navigasi bar ya, karena biar screen-nya terlihat lebih full aja. Tapi itu sih opsional ya, terserah kalian lebih suka menggunakan navigasi bar atau tanpa menggunakan navigasi bar. Dan oke nih, untuk setelan atau tentang telepon di sini ada perubahan cukup simpel ya, tapi di sini lumayan keren. Untuk icon di sini semuanya membulat dan terlihat lebih kecil-kecil gitu. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan logonya tembus hingga ke bagian dalam, nggak ada perubahan. Kontrol volume pada tema ini juga nggak ada perubahan, dan yang pasti di tema ini nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Untuk recent app pada tema ini ada perubahan di bagian opsi channel mengambang. Untuk tombol clear di bagian bawah sini juga udah ada perubahan. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, untuk tampilan di bagian lock screen, di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan di sini ada beberapa shortcut widget lagi, ada presentasi dari baterai, perakiraan cuaca, notifikasi, dan yang lainnya. Dan di sini ada dynamic island. Untuk di bagian bawah sini ada dua shortcut ala-ala iOS gitu, ada shortcut ke center dan juga kamera. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan, di sini ada beberapa widget dan shortcut aplikasi. Ada widget jam, perakiraan cuaca, presentasi dari baterai, langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini, kalender untuk full 30 hari ke depan, dan yang lainnya. Di sini juga ada shortcut untuk ke pemutar musik. Kalian bisa klik di bagian widgetnya, tahan agak lama, dan nanti akan muncul kostumisasi, terutama untuk di bagian lock screen-nya. Tenang aja, untuk kostumisasi di bagian tema ini nggak ribet. Kalian nggak perlu memasukkan password apa-apa. Oke, di sini untuk kostumisasi yang pertama, di sini ada pilihan animasi charging atau charging style. Di sini ada 8 pilihan animasi charge, tapi sayangnya saya nggak bisa mereview satu persatu karena kebetulan ini jauh dari pengisian daya. Tapi kalian nanti bisa coba sendiri ya di Xiaomi kalian. Dan yang pasti untuk animasi charge-nya dia keren-keren banget gitu ya. Dan yang ini ada banyak, ada 8. Jadi kalian nggak bosen. Oke, untuk yang kedua di sini ada dynamic island. Kalian bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan. Kalau kalian suka mengaktifkan, kalian aktifkan di bagian sini. Dan di sini ada activate rating, ini untuk tulisannya ya. Untuk tulisan yang di bagian bawah sini. Dan oke, untuk di bagian itunya ya, dynamic island-nya di dalamnya dia ada emoji. Kalian bisa memilih, ada gambar kamera gitu, ada gambar panda, emoji,
love, dan yang lainnya. Ini semua keren-keren ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang gambar kamera gitu, terlihat lebih simpel aja. Oke, setelah kalian dirasa cukup itu ya, kalian klik di bagian konfirmasi. Terus untuk di bagian lock style. Oke, untuk tampilan di widget di lock screen-nya kalian bisa merubah warnanya. Sayangnya di sini hanya merubah warnanya. Untuk tampilan widgetnya nggak bisa kalian rubah. Oke, untuk merubah warnanya kalian klik di bagian sini ya. Sayangnya di sini warnanya hanya titik-titik aja ya, hanya tulisan ada color gitu. Dan kalian nggak bisa melihat ini warna apa, kecuali setelah kalian klik. Dan oke, untuk yang selanjutnya di sini, ini kontrol di bagian ini ya, ini udah otomatis aktif semua, jadi kalian nggak perlu mengaktifkannya. Ini biarkan aja seperti ini bawahnya. Dan yang keren di bagian dynamic element di sini ada shortcut aplikasinya. Ini keren, jadi nggak berfungsi untuk pemutar musik aja. Di sini juga terdapat shortcut aplikasi. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple mirip iOS yang kedua. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple mirip iOS yang kedua. Untuk tema yang kedua ini justru agak sedikit menyimpang ya. Di sini agak lebih jauh dari tema iOS, tapi ya nggak apa-apa lah. Kembali di sini yang agak jauh di bagian icon pack-nya. Dan nanti kalian bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan kalian untuk tampilan di bagian icon pack-nya. Dan lagi nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Purple Lake. Ukuran file dari tema ini 20,1 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Eva, dan tema ini lebih kecil sedikit daripada tema yang pertama tadi. Dan oke, kita akan lanjut untuk reviewnya, terutama untuk di bagian home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang simple banget, dan untuk ukuran widgetnya dia kecil banget dan agak sedikit lebih ke bawah daripada standar untuk tampilan widget ya. Karena di sini ini udah mentok ya, ke bagian atasnya ada widget jam, hari, dan juga kalender aja tanpa adanya perakiraan cuaca. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, tapi sayangnya untuk icon pack-nya dia kecil-kecil banget. Kalau saya sih suka untuk tampilan icon pack seperti ini. Dan ini tembus ya hingga ke bagian dalam, semuanya berubah. Control center pada tema ini sayangnya sama seperti tema yang pertama, di sini belum ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan bersinyal, tema ini belum ada perubahan. Masih mending tema yang pertama tadi, perubahan dia ada di bagian indikator baterai dan juga bersinyal. Kalau tema ini dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di sini udah ada perubahan. Ya lumayan keren gitulah. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Untuk numbernya sebenarnya masih standar ya, tapi di sini dirubah di bagian backgroundnya. Dan ini kayaknya untuk keseluruhan, tuh bener kan? Jadi untuk keseluruhan dia menggunakan background wallpaper yang sama. Untuk tampilan di bagian setelan juga sama. Di sini untuk tampilan di bagian setelan masih menggunakan wallpaper yang sama, tapi di sini untuk ikonnya semuanya berubah. Dia untuk icon pack-nya, maksudnya icon dari setelannya di sini jadi kecil-kecil dan dia satu warna gitu, monokrom gitu. Kalau yang tadi dia akan ada warna, kalau yang ini dia monokrom. Tentang telepon, logo dari Mi 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk kontrol volume di sini juga sama seperti tema yang pertama tadi, nggak ada perubahan. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, tema yang keren untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Sekilas untuk tampilan di bagian lock screen-nya mirip banget seperti tema iOS. Walaupun untuk widget jamnya sama seperti yang ada di bagian home screen, dia agak sedikit lebih turun dari penempatan standar di tema-tema yang lainnya ataupun di tema standar MIUI. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Di sini juga ada widget jam, ada shortcut aplikasi, dan di bagian bawah sini ada shortcut untuk ke pemutar musik. Sayangnya untuk shortcut pemutar musiknya dia udah under ya, maksudnya udah langsung ada, nggak bisa kalian simpan, nggak bisa kalian hilangkan, dia langsung ada seperti ini untuk tampilan di bagian pemutar musiknya. Oke, di bagian atas ini kalian bisa lihat ada garis kecil ya, kalian bisa tap di sini. Ada beberapa shortcut kayak semacam apa ya, fokus mode gitu ya, tapi ini lebih keren. Dan di sini ada beberapa, ada 3 ya, kalian bisa tap. Oh, ini keren-keren ya. Dan ini adalah tampilan untuk shortcut yang kedua. Ini keren, di sini ada pemutar musik, shortcut untuk control center, perakiraan cuaca, dan ada brightness. Di sini semuanya ada. Dan kalian bisa menggeser ke sebelah kanan, di sini juga masih ada shortcut ataupun shortcut aplikasi ataupun shortcut widget gitu. Ini keren untuk widgetnya. Dan ini hampir mirip seperti tampilan di home screen-nya iOS gitu ya.
Sayangnya untuk di bagian lock screen di sini nggak ada kostumisasi, terutama untuk di bagian widgetnya. Jadi widget yang ada di bagian tema ini semuanya udah fix, nggak bisa kalian rubah-rubah sendiri. Oke, ini kayaknya lebih keren daripada tema yang pertama. Walaupun untuk di bagian icon pack-nya dia malah jauh dari tema-tema iOS. Tapi kalian bisa kostum sendiri, kalian bisa menggunakan icon pack dengan tampilan iOS yang bisa kalian terapkan, kalian kostumisasi sesuai dengan keinginan kalian. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema simple mirip iOS. Like jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.